Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buat langkah yang pertama, puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam juga senantiasa kita doakan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang muktabar. Yang mulia dan terhormat, yang pertama sekali kepada imam masjid yang kita cintai ini, kepada ketua BKM, panitia pembangunan masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan saja mengucapkan beriman, amanna kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata orang-orang yang sudah berani mengaku beriman, maka harus berani pula mengikuti ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan Allah ada dua model. Yang pertama model kebaikan, yang kedua model musibah. Tapi biasanya orang menganggap ujian dan cobaan hanya yang bersifat musibah, yang bersifat susah, yang bersifat sengsara. Padahal jika miskin merupakan ujian, kaya pun merupakan cobaan. Jika senang merupakan cobaan, maka susah pun merupakan ujian. Inilah bentuk ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena demikian, yang ramai tak dengar, di mana urung-urung dikala ditimpa oleh bencana, ditimpa oleh musibah, baru mereka mengatakan kami sedang diuji. Terus bak-bak tungku, terus bak-bak gure kadang dia curhat, keluh kesah tentang ujian. Nyo tungku lun mekat bak tonyo rugo mandum. Jangankan kelabah modal hanaiwo. Lun tengah uji oleh Allah. Tingat ke ujian. Tapi sementara 2 tahun yang lalu, watai gemekat laba hampir setengah daripada modal ke. Hantam pernah kerja apa tengku ya begah tengku nyolong tengah uji oleh Allah. Pakon menanci kadang yang menehun. Uronyo tuka iraya putuh atung gepelara udung mati ungkot pi mati. Gejak giak klik bak gure-gure na doa baca. Doa giak minta. Nyolong tengah uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakon uji udung mati atung nehun putuh. Sementara 2 tahun yang kau likut panen
lebih raya daripada modal. Tapi nyan hantam pernah nijak bak gure, hantam pernah nijak bak tungku ni begah, nyo tungku susah long tathat. Pakon panen lu tat bak nehun. Ngamdeh kan juta begah, menyelu lu sedekah bacut hang gejak. Pajan gejak wate putuh watung. Boku teleke teman babak tanyo tu tajuk pokoknya. Karena apa kawan? Tidak memahami akan makna ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an tadi, jangan mengaku beriman, tidak dibiarkan mengaku beriman selama belum dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Menancip but-but yang lain, menancip pekerjaan-pekerjaan yang lain, dikala getanyo merasa susah, baru nyanta anggap ujian. Padahal ada kebaikan, itu juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Namun kepada siapa ujian yang paling berat diberikan oleh Allah? Baginda Rasul menyatakan, inna asyaddal bala'al anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Ujian yang terberat diberikan Allah. Yang pertama kepada para nabi, kepada para rasul, yang paling berat. Sehingga ada rasul yang diuji dengan orang tuanya, Nabi Allah Ibrahim, diuji dengan Azar ayahnya. Nabi Allah Ibrahim pembawa risalah, Nabi Allah Ibrahim pembawa agama, sementara ayahnya Azar pembuat patung berhala. Sampai Nabi Allah Ibrahim diusir oleh ayahnya. Nabi Allah Ibrahim juga mendapatkan ujian yang berat. Nabi Allah Nuh diuji dengan umatnya yang begitu keras wataknya. Diuji dengan keluarganya, diuji dengan istri dan anaknya. Di mana dikala itu Nabi Allah Nuh pembawa risalah, tapi perumoh dan anak Kan'an han itim ikut Nabi Allah Nuh. Ujian yang diberikan oleh Allah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ayub dengan mendapatkan penyakit di sekujur tubuhnya. Ujian sangat berat diberikan kepada Nabi Allah Ayub. Allah juga memberikan ujian dan cobaan kepada nabi-nabi yang lain, termasuk kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diuji dengan pamannya, diuji dengan umatnya. Beliau bahkan harus beberapa kali melakukan hijrah karena ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat beliau juga demikian. Tak kala untuk sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, dupna ujian yang diberikan oleh Allah. Seandainya ujian tersebut diberikan bak gedanya orangnya sungguhan mampu. Bilal bin Rabah pada mula-mula secara sembunyi-sembunyi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Tapi pada akhirnya itu pula para pembesar-pembesar kafir Quraisy, termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal, idrablah Bilal bin Rabah. Pati puduk di bawah terik matahari yang sangat panas dan atuh ano gathui. Disiksa, badannya terkelupas, mengalir darah di sekujur tubuhnya. Keringat bercucuran, bibir pecah, tenggorokan merasa haus, perut terasa lapar. Diilanya disiksa oleh kafir di kala itu. Itanyang li kafir Quraisy masanyan bak Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, apakah engkau takut mati?" Dia jawab oleh Bilal, "Ada ya depi mati, ada hana ya depi mati." Dak bahasa tanya ikun kurung aja kah Bilal. God long tanya ka ejek lom kamu. Sehingga tanya lom, "Wahai Bilal, jika hari ini kamu tetap menyembah Tuhannya Muhammad, maka kamu akan kami bunuh. Tapi bila mana hari ini kamu ingin kembali kepada agama nenek moyang kita, tetap menyembah berhala Lata dan Uzza, kamu akan kami merdekakan." Dengan kekuatan yang sangat lemah, bibir yang pecah, Bilal bin Rabah dikala itu menjawab, "Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Isa, Allah Isa." Nyan Bilal bin Rabah. Jelas Bilal bin Rabah badannya budak, tapi jiwanya merdeka. Maka Bilal bin Rabah ditulis namanya di dalam sejarah dengan tinta emas.
Itanyo badan merdeka, terkadang mental sering menjadi budak. Maka hana urung yang tim tulis nan gedayo. Jangankan mati tu udip hai tim tulis. Karena mungkin beda gedayo dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah padahal orangnya sangat hitam, legam, tapi dirindukan oleh bidadari di dalam surga. Pada tak utanyo sip tari-tari muka glowing uragam boh bedak glowingan. Be ile bidadari urina sampai ngaitim kalian wadih mutiara. Nyo bedan kalian pakan karena imannya sangat kuat sehingga diketahui oleh para bidadari yang ada di dalam surga. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang kara Jumaat lah sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, maka ada bentuk-bentuk ujian Allah yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama, diuji katanya dengan ketakutan. Uronyo rata sago yo tu. Jiput angin piyo tu. Sebab angin uronyo lagi-lagi hanarhim. Menyena rumah ibah. Nyana panggung paput. Sehingga diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan. Oh na ujun, yo deku banjir. Ujun piuronyo lagi-lagi talakena tapi yo ngop-ngop tampung rumah. Diuji lam dengan sedikit ketakutan uronyo bagi kehidupan sosial. Contoh, para honorer nyo gonyan piyo takut ikoh kontrak. Ikoh kontrak baru kalau tahan ni 17 helikot. Gaji kadang cik 2 juta. Cik hinan tempat mumat secara adat. Ipegot kebijakan-kebijakan oleh pemerintah untuk mengikuti P3K kembali. Nyo padahal menyatakan pemecatan secara halus, secara sopan. Nyo lagi-lagi pemecatan syariat. Hina. Yang katuha-tuha ladum umu ke limang belau mantang yudu iku komputer jipa imata ke. Entah hanjir ke tegan sapule karena katuha, entah handu ke kalon le. Ini adalah pengorbanan-pengorbanan yang merasa tidak pernah dihargai. Nyoyo cik diuji oleh Allah Ta'ala dengan sedikit ketakutan. Padahal yang mereka kembali menan. Yang katuha-tuha tajuk uju dang-dang melinggai ke BU tu. Nyona yang lewat, lehuro, pensiun aju, melinggai. Man di mana letak kebahagiaan. Nyo ketakutan yang melanda sosial uronyo. Tapi kadang-kadang dia katanya kurang tak mengerti dan kurang tak pahami. Menyatakan maaf nyokon tanya pegah ke politik. Siapa perle dia pegah yang. Tapi realita yang terjadi hari ini di dalam kehidupan. Di mana dikala mereka membawa nyanyian-nyanyian indah. Dikala mereka membawa lagu-lagu yang sangat indah di telinga. Bahawa mereka akan menggratiskan pendidikan. Akan menggratiskan kesehatan. Mereka akan menjamin kehidupan sosial. Mereka akan membuat lapangan kerja. Mereka akan mempersempit pengangguran. Tapi apa yang terjadi hari ini? Pengangguran makin bertambah. Pendidikan makin melarat. Kesehatan juga semakin berkurang. Dan pengangguran semakin bertambah-tambah. Pejut menyakun urung gedanyo Aceh awai. Telah si ton urung mugo. Telah si uro urung murusa. Telah urung mano bak hana sabun. Telah 5 ton bak salah bi suara. Maka oleh karenanya watai kompanyo tajak lang kampung talake tulung bak urung lingka. Watai kamenang taduk lam gedong ke urung kampung tak ingat hana. Nyo persoalan. Maka sehingga terjadilah ketakutan. Sedikit ketakutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mulia. Yang contoh pada sahabat Rasulullah yaitu Abdurrahman bin Auf juga diuji dengan sedikit ketakutan walaupun beliau tidak pernah takut. Dikala Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, watanya di ultimatum le kafir Yahudi. Ikun, ya Abdurrahman bin Auf, jika engkau ingin hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka tinggalkanlah seluruh hartamu, pergi dengan pakaian yang ada di tubuhmu. Punaya oleh Abdurrahman bin Auf? Tidak.
Beliau menjawab dengan sangat tegas, harta itu semuanya milik Allah. Ambillah, aku akan tetap hijrah ke Madinah. Itanya yang bak perumah ni. Legada perumah Abdurrahman bin Auf kiban. Bila mana kamu ingin tetap di Mekah, seluruh harta Abdurrahman bin Auf jok ke kata, dan kamu tamah lain, bila perlu kelako akan kamu minta yang muda lain. Ya, itu yang bak perumah ke. Tapi perumah ke masanya iman golong kuat, sehingga jawab long tetap tinggal di Mekah. Han getim ikut Abdurrahman bin Auf. Lun tuan yakin sang menye manik mi tanyo ronyo tanyo ya. Ibi harta, ibi motor, ibi peng, ibi leko yang muda. Nyang goleh tanyo kak sot ilung bahino mentang. Bah gejak kunyan juga di hana pahli ibi. Nyan sang bak bayang-bayang. Nyan Abdurrahman bin Auf rumah hang gejak. Sehingga nijalah Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah. Ternyata sesampainya di Madinah diterima dengan sangat baik. Yang terima Abdurrahman bin Auf urang paling kaya di Madinah di kala itu. Sehingga beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, jika engkau mau ini separuh hartaku ambillah untukmu. Jika engkau menginginkan akan istri yang cantik, tunjuki kepada kami wanita mana yang engkau mau, akan kami nikahkan engkau wahai Abdurrahman." Yang gini jawab beliau Abdurrahman, "Hana tua. Nu petunjuk mentang baklun di mana letak tempat berbisnis atau pasar." Mam segetanya bak danyo rungku masanya musuh danyo hijrah musuh danyo Abdurrahman bin Auf. Nyo si tengah harta lun cok kron. Rumah nyampat duk drone sebelah lun sebelah. Dan so mentang yang galak dengan ni inang yang darah kalon bah kamu berkahwin. Yang kira-kira abu ki banda tu. Ya pahta be zero mudua menyenah dua teleke. Tapi Abdurrahman bin Auf beliau tidak menerima dan ditanya di mana pusat perbelanjaan, di mana pusat berbisnis. Ternyata 3 bulan Abdurrahman bin Auf berbisnis nemekat menjadi orang yang ketiga terkaya di Madinah. Setahun beliau berbisnis dan berjualan menjadi orang terkaya di Madinah. Ya Abdurrahman bin Auf. Yang perlihatkan itu pegah Abdurrahman bin Auf dupnan kaya. Pada akhirnya beliau menangis. Yo kekaya perle ke gasin. Yang citunyo segajaro lang kawanyo yang nayo kekaya perle ke gasin. Yang jika ni mung hajuro. Tapi Abdurrahman bin Auf tetap negeri, ya Allah, iban cara lun bergasin. Iban cara lun berjut sajarung gasin, mati sajarung gasin, bangkit dalam urung gasin. Sehingga Abdurrahman bin Auf yang pernah mussedekah 2.000 dinar. Sekitar 8,5 miliar dengan pengroyong. Dan beliau pernah sedekah ke urung perang Tabuk dan pernah nebi kepada veteran-veteran perang Bedal, dupnan sedekah beliau supaya menghabis peng. Ya sona hino yang tim sedekah berhabis peng. Malah dia dah ulam pep nak duh oi mong pluh nak tutup lam. Tabukara no duh oi marbe nam tutup lam. Rotno beroduh onca parang si on kabekah lam ba ujung parang bekah yang kenyan tadi peluk dalam. Abdurrahman bin Auf susah gelepeng sehingga bak sabahuro Abdurrahman bin Auf ya watenya terjadi perang Tabuk. Wate terjadi perang Tabuknya lu bina kurma-kurma hana tohira oli karena urung kabih lalu yang mu perang. Wate gua urungnya ke kurma-kurma tersebut menjadi busuk. Karje ke kurma bro. Dengan Abdurrahman bin Auf, biarlah aku membeli seluruh kurma-kurma busuk, biar seluruh uangku habis. Nyambai. Nublau dengan harga biasa, dengan harga normal. Padahal kurma ka bro. Itanyo watai tamu blau dragop, kupi ga tapagah nyo kupi yan aga nyo boleh. Padahal ga kok ga kerawat. Yan beda dayo ni. Pegah lam nyo kai kapi kamu hanaga pahli nyo mulat di dalamnya ada di cacok nyo punya sekilo tablo 3 kilo yang juga kupi. Habis terpengut go. Dia Abdurrahman bin Auf yang hanagat nublo dengan harga normal menghabis peng. Kak kedungku. Le nublo Bandung habis peng. Wate kabih peng Abdurrahman bin Auf mengucapkan alhamdulillah kagasin. Yan senang kagasin. Rupanya 3 hari kemudian datanglah seorang utusan dari negeri Yaman. Bahwatanya negeri Yaman dilanda oleh satu penyakit wabah yang luar biasa sehingga kaitamang dalam istana
Sehingga ubat yang pulih masanya tok ngan kurma bro, ham pulih ngau balain. Ya beliau tu dalam ba Abdul Rahman bin Auf yumji 10 kali lipat lebih mahal. Berarti 10 kali lipat kaya Abdul Rahman bin Auf. Nyan ban rupanya hinyo menyatani cok kesimpulan. Yang pertama, jikalau orang sudah dijadikan Allah kaya, nya haitem gasin dile. Mesti kan kehendak oleh Allah kaya, nya ada tabah-bah peng haitem gasin tu. Tapi menyakan kehendak miskin oleh Allah, nya nada bu pula pingkui tamita rezeki duk nan je mudumai. Kita nyocik nyanta kedir tu. Sehingga waktu meninggal Abdul Rahman bin Auf lebih kurang harta beliau 10.880 triliun. Sang menyelong tungku menyajuk peng duk nan, nyan sang kon pantan te mati tu. Tak mentang karena hantam tak 10.880 triliun duknan harta Abdul Rahman bin Auf dikala beliau wafat pada umur 72 tahun. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah model ujian yang diikuti, yang diberikan kepada Abdul Rahman bin Auf dua. Yang pertama, dimiskinkan waten hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ujian yang kedua, ujian kebaikan, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mampu melewatinya. Yang kedua, tahu model ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sedikit daripada kelaparan. Dan tahlom minal amwal, sedikit daripada harta. Dan tahlom kematian ataupun bencana dan musibah yang menimpa jiwa. Yang terakhir yaitu kurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Menya daerah kamu gedung tungkuronyo nyo cukup berat tu. Tak pula pada mati hanai pom kamu thoni pegot haitem got i Belanda si ai pegot barosa rela. Itanyo pegot haitem got. Sehingga urung tak pula pada kon pada pula draw ke tuah gedong. Nyampe be cerah tano. Nyo kamu di gedung tengah dilanda oleh sedikit buah-buahan. Bohdrin kiban bohdrin buluh jamun. Hino tadu mube. Uronyo tupe hai tetap beliau tabu. Ya ni kurang daripada buah-buahan mah ana sadar di dia. Nyo ta preh-preh da roti iu tabu. Nya ana so beliau le. Tetap beliau iu ilaut nyo. Nyo ujian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersabar karena pegot di dalam tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, makna orang yang bersabar akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya minta maaf. Mungkin letak kekurangan dan kesilapan nyo ke kunurung awai boh labui tatagun singoh boh labu tanuh tatagun lusa. Karena diulunyo pilime gelong god punuh gelong god mooh bak begahaba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.